Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini ya, Asmedi STKIP Yapis Dompu 29 ya. Masih berkaitan dengan penelitian dosen pemula ya. Topik pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan prosedur penelitian pengembangan ya. Sebagai salah satu contoh ya, kita akan mereview sebuah proposal ya, penelitian dosen pemula ya, dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran mata kuliah aljabar linear berbasis budaya lokal Ruku Rarawi untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa atau berpikir HOTS mahasiswa, high order thinking skill ya. Oke, ingat ya sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, bapak ibu dosen dan bapak ibu guru, bahkan mahasiswa ya. Ini judulnya pengembangan perangkat pembelajaran mata kuliah aljabar linear berbasis budaya lokal ya. Ini yang saya maksud kebaruannya ya, Ruku Rarawi untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS mahasiswa ya. Oke, ini adalah salah satu judul penelitian pengembangan ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas. Nah, tentu tujuan daripada penelitian ini ya, tujuan daripada penelitian ini yaitu ya, penelitian ini bertujuan untuk melatih kemampuan intelijensi umum mahasiswa melalui perangkat pembelajaran buku ajar, RPS, worksheet, instrumen evaluasi, HOTS yang dikembangkan dan berkategori valid, praktis, dan efektif. Ingat ya, valid, praktis, dan efektif. Ya, seperti apakah perangkat pembelajaran sesuai dengan dasar budaya lokal Ruku Rarawi ya. Oke, ini adalah tujuan penelitian kita, yaitu melatih kemampuan intelijensi umum ya. Tes ini, latar belakang judul ini adalah prihatinnya saya terhadap lulusan ketika tes CPNS ya. Ini latar belakangnya. Oke, langsung saja ya, kita akan membahas tentang prosedur penelitian pengembangan ya. Oke. Prosedur penelitian pengembangan ya. Prosedur penelitian pengembangan yang biasa digunakan untuk perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ada beberapa model ya. Jenis penelitian pengembangan, ada beberapa model pengembangan ya. Ya, ada Dick and Carey, ada ADI ya, ada 4D. Nah, di pertemuan ini ya, saya akan membahas tentang jenis penelitian pengembangan atau model penelitian pengembangan model Tiang Rajam 1974 ya.
yang biasa dikenal dengan 4D ya, models ya. D yang pertama yaitu define ya, kemudian yang kedua adalah design ya, kemudian yang ketiga adalah develop, dan yang keempat adalah diseminasi ya. Oke, apa saja tahapan-tahapan yang akan dilewati setiap tahapan penelitian pengembangan tersebut, yaitu di tahap yang pertama adalah define ya. Tahap define ya biasa dikenal dengan analisis awal akhir, antara lain yaitu analisis mahasiswa ya, atau mungkin biasanya di sini analisis mahasiswanya ya, analisis mahasiswanya itu akan didasarkan pada masalah berdasarkan judul yang awal tadi ya. Analisis mahasiswa, analisis tugas, analisis media pembelajaran, sampai pada akhirnya adalah analisis tujuan pembelajaran. Nah, sampai tahap ini, tahap analisis tujuan pembelajaran ini, setelah tahap ini akan masuk ke tahap yang selanjutnya yaitu desain. Nah, tapi untuk video yang pertama ini kita khusus membahas pada tahap define. Apa saja sih ya yang dimaksud dengan analisis awal akhir, analisis mahasiswa, analisis tugas, analisis tujuan pembelajaran, analisis media. Nah, analisis mahasiswa ya, saya mulai dengan analisis mahasiswa. Ya, analisis mahasiswa di sini ya, kita akan menganalisis ya, entah menggunakan berupa lembar wawancara atau seperti apa, berkaitan dengan masalah penelitian, berkaitan dengan judul penelitian ya. Nah, kalau di studi judulnya ya, judulnya adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis TIU ya, HOTS ya. Nah, saya akan membuat suatu lembar wawancara terhadap mahasiswa terkait dengan proses pembelajaran, analisis proses pembelajaran aljabar linear selama ini itu mahasiswa diajarkan seperti apa. Apakah proses belajar mengajar itu sudah mengaitkan, selama ini sudah mengaitkan dengan kemampuan berpikir HOTS, atau sudah terbiasa, mahasiswa sudah terbiasa dengan soal-soal untuk melatih intelijensi mahasiswa, atau soal-soal yang mahasiswa sudah terbiasa dengan proses pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa ya. Nah, kita akan dapatkan dari situ. Setelah itu analisis mahasiswa, ingat ya, setiap tahapan ini akan saling berkaitan ya. Seperti apa latar belakang mahasiswa daripada aspek ekonominya, aspek keadaan mahasiswa seperti apa ya, berkaitan dengan proses belajar mengajar selama ini, dukungan proses belajar mengajarnya selama ini ya, itu seperti apa ya, itu kita dapatkan data ya. Nah, setelah itu ya, masuk ke analisis tugas. Nah, analisis tugas ya, tugas seperti apa ya yang akan kita berikan tadi. Nah, tentu alasannya adalah ya, tugas-tugas yang selama ini ya tentu masih berkaitan dengan, masih tidak berkaitan dengan, tidak berusaha untuk melatih mahasiswa dalam berpikir tingkat tinggi ya. Soal-soal masih soal-soal analisis biasa, pemecahan masalah biasa, tidak berusaha untuk berupaya untuk mengarahkan atau melatih mahasiswa dalam berpikir tingkat tinggi ya. Nah, itu juga akan berkaitan dengan analisis sebelumnya, yaitu analisis mahasiswa. Nah, analisis, setelah kita dapatkan analisis tugas seperti apa yang akan kita berikan nanti pada saat proses belajar mengajar ya, atau biasa dikenal dengan worksheet atau tugas atau LKS lah, seperti itu di sekolah-sekolah ya. Nah, kita akan masuk ke yang namanya analisis media
Ya, analisis media pembelajaran. Nah, ingat, setiap langkah di tahap define ini dia punya satu kesatuan yang saling terkait. Ya, ingat, kalau setiap tahapnya tidak dilakukan secara maksimal, maka insya Allah kita akan mendapatkan masalah di tahap-tahapan selanjutnya. Ya, nah saya ambil contoh analisis media. Ya, analisis media kalau saat melakukan kita banyak kekurangan, keliru atau ada banyak kekurangan yang dilakukan pada saat analisis mahasiswa, maka kita tidak akan menemukan media seperti apa, ya, media seperti apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ini. Ya, tentu masih berkaitan dengan hot study. Ya. Nah, kebetulan sekarang saatnya pandemi COVID-19 ya. Ya, atau mungkin pasca pandemi COVID-19. Nah, tentu ya tidak boleh disamakan dengan masa sebelum pandemi COVID-19. Ya. Nah, artinya kita mencari teori-teori yang berkaitan dengan media pembelajaran seperti apa yang pantas digunakan di pasca pandemi COVID-19. Nah, apa saja misalnya? Nah, saya ambil contoh di sini adalah menggunakan blended learning. Ya. Menggunakan blended learning, ya. Atau mungkin menggunakan beberapa aplikasi yang lain, misalnya WhatsApp group, menggunakan Google Classroom sebagai media untuk pengumpulan tugas dan sebagainya. Ya. Nah, ingat, analisis mahasiswa, analisis tugas itu akan saling berkaitan. Analisis media pembelajaran. Nah, kalau semuanya sudah tepat, insya Allah ini kita akan masuk ke tahap yang terakhir di tahap define ini, yaitu analisis tujuan pembelajaran. Ya. Nah, dari beberapa ini ya, dari beberapa analisis awal akhir, analisis mahasiswa, analisis tugas, analisis media yang didapatkan ini, ya, kita harusnya mampu membuat tujuan pembelajaran, atau dalam bahasa mahasiswanya, bahasa kampusnya, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, ya, di dalam RPS. Capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh mahasiswa, ya, sesuai dengan mata kuliah. Dalam hal ini adalah aljabar linear dan matriks. Nah, nanti tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan analisis sebelumnya. Saya ambil contoh di sini, tentu mahasiswa mampu, ya, mampu memahami dan menyelesaikan masalah, ya, sehari-hari, ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya adalah soal-soal pemecahan masalah, soal-soal yang terkait dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau soal-soal yang biasanya keluar di soal tes CPNS. Nah, karena latar belakang daripada judul tadi adalah lulusan kami akan bersaing dalam kompetisi tes CPNS, ya, tentu tujuan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan capaian yang akan ingin dicapai, ya, terutama dalam mata kuliah aljabar linear dan matriks, ya. Baik, itu saja, ya, tahap define yang di tahap pertama di 4D model tiang rajam, ya. Bagaimana dengan tahap desain? Ya, tentu ini akan berkaitan. Nah, tahap desain ini tidak akan sempurna tanpa, ya, kalau pasti kita akan menemukan masalah kalau di tahap awal, yaitu tahap define, tidak benar-benar kita lakukan dengan maksimal, ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana tahap desain D yang kedua setelah define, ya, desainnya seperti apa, ya, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, ya, terkait dengan model atau prosedur penelitian pengembangan 4D model tiang rajam, ya.
Demikian teman-teman ya. Demikian sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Seperti itu kata orang ya. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ya. Seperti itu kata orang. Jangan lupa ya. Dah.